Ini teror atau peringatan? Teror dan peringatan. Teror sama peringatan? Iya. Kenapa teror? Yang pertama karena sudah ada pengerusakan. Apa yang kemudian direksi selama ini lakukan berarti ada yang terganggu di situ. Berarti ini berkaitan dengan penertiban ya? Ada beberapa sih diduga. Tapi ingat bahwa ketika itu didapat, saya yakin saya tidak akan mau yang namanya damai. Apakah ini ada bahasa bahwa ada wilayah yang nggak bisa disentuh? Sudah tersentuh semua, Bah. Kenapa? Karena pemerintah kota khususnya Pak Wali kemarin bilang gini sama saya. Pokoknya kalau ada backup semua tabrak saja. Yang penting Anda sesuai dengan jalur dan tidak melanggar. Tapi masalahnya kantor Anda diobrak-abrik. Itu kan berarti ada yang tidak nyaman dengan keberadaan kami. Satu kantor di Makassar diserang dalam satu malam. Bukan kantor politik, bukan kantor aparat keamanan, tapi kantor yang sedang membenahi parkir, yakni Perumda Parkir Kota Makassar. Memang sejak sebulan terakhir ini, salah satu yang sangat viral di Makassar adalah membenahi dunia perparkiran di kota ini. Pertanyaannya sederhana, siapa yang merasa terganggu? Saat ini di meja Kata Bangda kita kembali bicara terbuka. Saya hadirkan Direktur Umum Perumda Parkir Kota Makassar, Sahrudin Said atau yang biasa dipanggil Ajit Said. Sebelumnya saya terima kasih. Saya ucapkan di meja Kata Bangda telah diundang hadir untuk memberikan. Anda direksi kedua yang saya gitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih buat supportnya dari Abangda dalam media podcaster ini, karena memang kami sangat berterima kasih kepada seluruh media yang memberikan ruang-ruang pembelajaran dan informasi kepada seluruh penjuru rakyat Kota Makassar. Pertanyaannya langsung spesifik ya. Ini teror atau peringatan? Teror dan peringatan. Teror sama peringatan? Iya. Kenapa teror? Yang pertama karena sudah ada pengerusakan. Peringatannya ya kita memang berarti harus waspada terkait dengan adanya yang terganggu. Berarti ada yang ganggu ya? Terganggu. Artinya ada yang terganggu, artinya gini, orang itu merusak, berarti dia terganggu. Bentar dulu, saat batu dilempar di kantor Anda, ya kan? Apa yang pertama kali terlintas gitu ya? Di pikiran Anda? Kalau terlintas pasti yang pertama yang namanya rumah kita di obrak-abrik, pasti kita yang pastinya kecewa, marah, tapi lebih kepada saya harus membenahi diri. Oh berarti kira-kira ada yang salah atau ada yang kurang dari kami, sehingga mungkin kami pasti melihat dari sisi pandang yang lain ya terkait dengan itu. Contohnya, apa yang kemudian direksi selama ini lakukan berarti ada yang terganggu di situ. Berarti ini berkaitan dengan penertiban ya? Ada beberapa sih diduga karena terakhir kemarin itu dari Polda sudah mengambil bukti-bukti dari CCTV. Jadi di tracking dari jalan mana dia lewat di seluruh penjuru Kota Makassar, dan ini yang merusak ini saya bilang tidak terlalu jago, bukan orang profesional. Karena kenapa Anda begitu bergerombolan dan kemudian jalan dari semua penjuru Kota Makassar muter, kan ada CCTV itu setiap sudut jalan. Tempat mereka semua. Nah sementara di tracking kita insya Allah secepatnya akan mendapatkan info siapa pelakunya. Tapi dalam hal ini saya sih sebenarnya sangat pengen bertemu dengan pelaku. Apa motifnya gitu loh? Apa yang merasa dirugikan? Dulu tadi Anda bilang kurang profesional para pelaku ini, tapi di lain sisi Anda merasa takut dan marah. Ya pasti. Kenapa kurang profesional? Karena dia tidak hati-hati, dia tidak tahu kalau Makassar sudah canggih. Ya, Makassar kan sudah canggih, Bang. Makassar kan sudah canggih di mana-mana dari. Mungkin mereka sengaja ingin bilang ini loh kami. Iya, nggak tahu. Makanya, tapi kan kalau memang dia gentle, kenapa harus sembunyi? Kenapa harus mending datang ke kantor, ya kan, bicara belak-belakan atau demo sekalian misalkan gitu kan, seperti yang dilakukan kemarin di pemerintah kota ya. Berapa orang sih? Berapa orang ya? 8 kayak dia. 8 motor atau 10 motor gitu. Terus udah dan
polisi sekarang lagi bergerak. Alhamdulillah reaksi cepat. Kami tinggal menetapkan tersangka itu kan harus hati-hati. Iya. Betul-betul harus ada yang namanya bukti-bukti jelas dari mulai muka, kemudian plat motor, segala macam sudah diidentifikasi. Saya sih berharap kalau memang dia bukan niatnya anarkis merusak full, ya menyerahkan diri aja lah daripada nanti Bicara baik-baik aja. ya. Tapi ingat bahwa ketika itu didapat, saya yakin saya tidak akan mau yang namanya damai. Kenapa? Ini harus jadi pelajaran bahwa Anda merusak itu berarti Anda melakukan hal kriminal, ya kan? Ya. Masa kriminal dibiarkan Perusak, perusakan? Tidak bisa. Kalau menurut saya sih harus dijerat dengan aturan, kemudian pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. apakah ini ada bahasa bahwa ada wilayah yang nggak bisa disentuh? Sudah tersentuh semua, Bang. Kenapa? Karena pemerintah kota khususnya Pak Wali kemarin bilang gini sama saya. Pokoknya kalau ada backup, semua tabrak saja. Yang penting Anda sesuai dengan jalur dan tidak melanggar. Tapi masalahnya kantor Anda diobrak-abrik. Itu kan berarti ada yang tidak nyaman dengan keberadaan kami. Artinya kan beberapa hari sebelum kejadian ini kan ada beberapa yang kita evaluasi kan. Yang pertama itu di daerah Mall MP itu kan kita tertibkan. Nanti akan berjalan ke depannya lagi tuh yang sangat ribet. Ya. Kemudian di kantor pun kami rolling. Petugas setelah beberapa tahun tidak pernah rolling, kami rolling semua penjaga. Baik di pos komersil, kemudian di pos-pos lain itu kami rolling. Petugasnya kami rolling. Dan memang ada beberapa juga petugas yang tidak setuju di rolling. Bahkan pakai LSM dan telepon saya mengintervensi, kemudian mewakili beberapa stakeholder yang pejabat-pejabat, dia tidak mau ceritanya di rolling dari tempatnya. Itu kan saya tidak tahu, diduga kan ini dugaan sementara, Bang. Siapa yang kemudian melakukan ini kan mereka bisa jadi juga pelaku, tapi kan kita belum bisa memberikan statement Ini pasti. Ini peringatannya bahasa supaya Anda mundur atau karena Anda merasa bahwa langkah yang sudah diambil selama ini sudah sangat tepat. Saya tidak bisa memastikan bahwa itu langkah tepat, tetapi yang menurut saya kalau untuk kebaikan kenapa tidak? Ya kan? Buktinya apa? Setelah kami rolling di beberapa tempat dan beberapa pos itu ada peningkatan signifikan dari pendapatan, Bang. Contoh, ada beberapa pos kami di Makassar, saya tidak usah sebut di mana posnya. Kami rolling nih. Dan yang di rolling dari pos itu dia sangat-sangat keberatan. Saya akhirnya berpikir, loh, ada apa? Kok keberatan sekali sampai ngurus kiri kanan, ya kan? Dan nelfon kiri kanan, pakai LSM, ada apa? Kenapa tidak mau di rolling? Ternyata memang ada perbedaan yang signifikan setelah terrolling itu. Wah, ada missnya kurang lebih 1 hari itu 500.000. Bisa jadi nggak ini? Orang dalam sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Cuman yang namanya orang yang nggak suka di rolling gitu. Ya, wallahu a'lam itu bisa jadi salah satu dugaan, Bang. Tapi yang diganggu juga tempatnya, misalkan jukir-jukir yang tadinya masih beroperasi lama, kami ganggu, kami tutup atau kami sterilkan, itu bisa juga. Jadi saya belum bisa memastikan karena yang bisa memastikan adalah mungkin dari kepolisian, aparat-aparat yang bisa memastikan terkait itu, Bang. Cuman kami ada beberapa dugaan sih sebenarnya yang kami belum bisa sampaikan secara spesifik dan pasti. Tapi yang menduga boleh dong, karena kami kan mengalami hal ini langsung. Dan saya kira biasa sih, Bang, yang begini-begini. Cuman intinya saya tidak mau menjadi hal ini dibiarkan begitulah. Saya pengen ini ditindak. Oke, karena biasanya yang berisik adalah yang merasa terusik. Pasti. Ya, sejujurnya parkir Makassar ini dikelola oleh pemerintah atau dikuasai kebiasaan yang telah menjadi budaya? Dikelola sama pemerintah, Bang, sebenarnya. Dikelola sama pemerintah. Kan begini. Tapi lebih banyak kemarin. Iya. Sebelumnya orang merasa terganggu dengan jukir liar ya. Iya. Jukir liar. Ke ATM main parkir. Oke. Ngambilnya 100.000 duit. Yeah. Bayar parkir 5.000, gimana ceritanya kembaliannya marah-marah. Nah, ini sebenarnya yang kami harus berikan sedikit disclaimer terkait siapa sebenarnya yang berhak menindak dan siapa yang berhak untuk memberikan penertiban secara edukasi dan
menarik yang namanya jasa parkir. Nah ini. Jadi PD Parkir itu hadir. Dia diminta pemerintah untuk mendapatkan nilai dari semua pengguna jasa kendaraan di Kota Makassar. Khususnya di tepi jalan umum. Misalkan parkir-parkiran yang ada di seluruh penjuru kota, yang harus kita pahami dan harus kita akui bahwa tidak semua punya lahan parkir, Bang. Ya kan? Ya. Kemudian kami tariklah yang namanya jasa parkir. Kenapa bukan retribusi? Karena kalau dia retribusi maka tidak boleh dikelola oleh perusahaan daerah. Dia harus dikelola oleh pemerintah. Dalam hal ini harus perangkat pemerintah, dishub misalkan, atau yang ada dalam perangkat pemerintah yang tidak di luar daripada pemerintah, yaitu PD Parkir. Nah kalau dia jasa, maka jasa yang dimaksud ini jasa yang diperoleh oleh tukang parkir yang kami anggap dia adalah mitra kami. Jasa itulah yang kemudian disetorkan kepada kami. Yang menarik jasa adalah mitra kami, tukang parkir. Itu begitu ceritanya. Ini bisa nggak saya simpulin kalau uang lebih banyak berhenti di saku pribadi daripada ke kas daerah? Pasti, Bang. Udah ditahu nggak sih kisaran berapa sih uang yang beredar yang harusnya menjadi hak Perumda Parkir tapi dikelola secara pribadi? Nah, saya kemarin melihat podcast anggota DPR kita yang terhormat ya. Saya beberapa ada catatan, Bang. Jadi kan kami ini kan lagi memberikan edukasi terkait dengan digitalisasi parkir nih. Ya kan? KRIS, kemudian pembayaran e-wallet kan dan segala macam. Cashless loh. Nah, di statement itu saya lihat seolah-olah PD Parkir ini mematikan jukir. Padahal sebenarnya KRIS yang masyarakat bayar itu masuk ke dalam kantong jukir sendiri, Bang. Bukan masuk ke rekening PD Parkir. Kenapa bisa begitu? Ada target nggak di situ? Ada. Coba misalkan target, misalkan ada satu wilayah 50.000 nih satu hari setorannya. Atau yang kemarin viral di Alaska. Alaska kan targetnya tuh kalau nggak salah 150.000, 10.000. Terus kemudian ketika dia pakai KRIS yang terdaftar itu pakai rekening jukir, Bang. Jadi berapapun hasilnya yang jukir dapat sesuai dengan targetnya, kalau disuruh dapat ya dia harus nyetor ke kita, targetnya 90.000. Jadi bukan ke PD Parkir itu KRIS-nya. Biasanya lebih besar pendapatan mereka ya? Wallahualam, Bang. Karena nilai yang didapatkan oleh PD Parkir itu adalah nilai yang setelah uji petik. Semua nilai yang di TJU itu kemudian di PLB atau anggaran bulanan itu kita uji petik. Ini jukir ini parkir liar yang untung ini jukir atau pihak di atas mereka? Dua-duanya untung lah. Yang rugi PD Parkir intinya. Berapa sih jumlah ini pemasukan pendapatan? Tergantung wilayah sih ya. Kalau misalkan pendapatan per hari berapa sih? Di mana tuh, Bang? Perumda Parkir per hari itu kurang lebih per bulan lah ya. Per bulan kurang lebih 800 juta atau miliar mungkin ya. 800 juta ya. Itu belum terkelola dengan baik nih menurut saya. Kenapa? Karena berarti kalau dikelola dengan baik bisa lebih besar lagi loh. Pasti, Bang. Makanya saya selalu memberikan statement begini. Parkir ini dikelola saja ribet, Bang. Apalagi sama sekali tidak kami kelola. Kenapa? Positifnya dikelola. Kalau tidak terkelola maka yang namanya parkir progresif yang nilainya seenak orang, seenak hati jukir 10.000, 5.000 itu kan kalau kita tidak kelola. Kalau kita kelola, kita tetapkan nilainya 3.000 dan 5.000. Nah ketika ada yang di atas itu kan kami punya beberapa media untuk pelaporan. Ya. Itu kenapa praktik ini bisa bertahan bertahun-tahun tanpa disentuh? Kalau di Makassar sudah tidak ada lagi yang kemudian sangat nampak. Mungkin ada beberapa tempat ya. Karena pasti ketika kami dapatkan laporan langsung kami tindaki. Kalau laporannya itu malam maka besoknya pasti kita tindaki. Kalau laporan di hari Minggu, Seninnya pasti kita tindaki. Dari setiap operasi yang Perumda Parkir lakukan, ini Anda menemukan sistem nggak yang rapih gitu? Saya jujur, saya ingin memberikan sedikit informasi yang tervalidasi terkait dengan oknum-oknum yang ada di wilayah Taman Andrea Biringkanaya sana tuh. Yang memang diduga ya, dia adalah Perumda Parkir bayangan. Setelah kami
lacak. Berarti selama ini nggak ditahu tuh. Tahu. Cuman yang anehnya karena ketika jukirnya kami paksa bicara nggak mau bicara. Tapi ada beberapa hal yang kemudian saya coba pendekatannya pribadi. Misalkan saya coba suruh cek dengan orang lain, bicara-bicara seolah-olah bukan kita. Nah itu dia ngomong. Tapi belum sempat ada apa sih namanya bukti. Tapi yang harus kami akui bahwa memang ada di sekitar wilayah itu yang oknum, yang ya namanya juga sudah kami laporkan ke bosnya dan atasannya, dan saya kira juga mudah-mudahan dia tahu diri Bos. bahwa Makassar ini kan negara Indonesia ini kan negara hukum yang dimana ketika Anda melanggar pasti Anda bersalah, ya kan? Pasti Anda harus disanksi dan Anda harus tahu diri bahwa pungutan-pungutan yang Anda lakukan di seluruh penjuru kota Makassar ketika tidak melalui aturan pasti yang namanya pidana. Dan saya ingin diberantas di kota ini. Udah berapa dulu? Saya mau tanya, berapa bulan jajaran direksi ini dilantik? 4 bulan kali ya? 4 bulan. Udah. Pertanyaannya ketika apa langkah yang paling sulit yang kalian terapkan, lakukan sejak dilantik? Ya menertibkan parkir-parkir liar itu. Kalau cuma menertibkan terus Karena gini bang, coba kita lihat ya di terowongan MP. Hari ini kami tertibkan, ternyata kemarin masih ada laporan bahwa ada yang parkir malam. Kenapa? Berarti kan tidak mungkin dong kita PD parkir atau disub tinggal di situ 24 jam. Kami terbatas juga anggota bang. Nah maksud saya kepengen itu polisi, maafin ya, sebagai penegak hukum, lihat dong ini kalau ini melanggar gitu loh. Jangan cuma pemerintah dipaksa, tapi kan mereka juga adalah aparat penegak hukum. Lu katanya wali kota mau bikin satgas. Itu akan dibuat setelah perda kami jadi ya. Ya insya Allah. Karena gini, kami akui bahwa kami ada yang namanya perbaikan perda supaya kami tidak melanggar juga dalam hal penertiban dan penindakan lapangan. Nah, tetapi kan sekarang ini kan sudah teridentifikasi tuh bahwa ini melanggar tempatnya, kalau ada rambu-rambu sudah nggak bisa parkir. Tapi kan masih dibiarkan aja begitu. Bukan kami membiarkan, bukan. Tetapi kan tidak mungkin saya jaga atau teman-teman jaga atau disub jaga 24 jam bang. Keterbatasan personil ya? Itu harus kami akui. Bayangkan bang, penduduk kota Makassar 1,5 juta atau 6 juta. Kami pegawainya hanya 143 orang. Ya, bayangkan bang. Itu sudah termasuk staf kantor. Kalau sama jukir? Oh jukir bukan pegawai. Enggak, maksudnya Jukir mitra. Kalau jukir di Makassar 1.700 kalau nggak salah. Bayangkan 1.700 jukir diawasi, dikerjakan oleh 143 orang bang. nggak bisa kayak. Ya. Tapi alhamdulillah saya bersyukur semenjak kami masuk, kalau saya tidak salah, dari setoran pendapatan tahunan yang tadinya hanya 900 juta, ya tahun ini insya Allah kami setorkan itu 2, sekian miliar. Kenapa bisa? Wallahu alam. Itu berarti ada sedikit kenaikan 2,1 kalau nggak salah. 1 M yang Dari biasanya 900 miliar. Ya. 900 juta bang. 900 juta, sorry, Ya. 900. Oke. Ini yang paling banyak uangnya dari mana nih? Dari seluruh, kan kami punya bisnis ada beberapa poin ya. Yang pertama parkir tepi jalan umum. Kemudian parkir langganan bulanan untuk ruko-ruko yang tidak punya akses wilayah parkir. Oke. Ya, kemudian komersil, parkir khusus. Kayak misal supermarket. Nah, itu dia parkir bulanan sebenarnya, Bang. Nah, gini, ini juga yang pengen saya sampaikan, Bang. Kenapa ada parkiran di Alfamart, maaf ya, di supermarket semua itu, di Mart yang ada di kota Makassar sebenarnya, padahal dia itu kan sudah bayar bulanan ke kita. Tiba-tiba ada bayar lagi. Ternyata pihak mereka juga itu menarik. Jadi mereka yang adakan jukir sendiri. Kemudian jukir itu disuruh menyetor ke dalam. Jadi uang setoran jukir lah ini disetorkan ke PD parkir. Jadi bukan PD parkir yang mau, bukan. Ini harus kita. Ini praktek begini boleh nggak? Wah, kan urusan mereka, Bang, kan lahan mereka. Dia sudah bayar ke kita. Dia mau pakai cara dia untuk kemudian melakukan penarikan, kan bukan hak kami, Bang. Tapi dikasih edukasi nggak bahwa sebenarnya ya tidak kurang pantas. Belum ada saya lihat mart-mart yang memberikan bahwa ini bebas parkir, belum ada tuh. Berarti kan mereka butuh juga itu untuk menyetor ke PD parkir. Lagian saya kira tidak mahal di PD parkir dia bayar ya.
Bagaimana caranya Perumda Parkir merangkul jukir tanpa harus mengalah? Saya kira kalau misalkan ada jukir liar yang kemudian belum terverifikasi menjadi anggota atau mitra, kami berharap kalau Anda ingin aman, masih ingin menjadi jukir, laporkan diri Anda masuk ke dalam PD Parkir supaya kami rangkul menjadi bagian dari PD Parkir. Tinggal bawa KTP, kita bukain rekening, kita kasih barcode kiris, kita bekerja sama sesuai dengan target masing-masing. Tuh, Tio, lo mau jadi jukir nggak? Ya kan, lumayan tuh. Bisa nggak digambarin sejak jajaran direksi ini dilantik ya? Ada nggak tawaran konsep yang lain daripada yang lain? Insya Allah bulan Januari ini kami akan random lokasi terkait dengan pemakaian alat digital. Berarti bertambah lagi? Cara baru sih Bang sebenarnya. Pakai alat atau pakai alat printer mini dan kemudian handphone yang tidak boleh dipakai untuk seluler, hanya untuk kerja saja. Diberikan kepada jukir di beberapa random wilayah, kita coba. Nanti nggak jadi rusak lagi sama untuk ya itu dia. Tapi ingat bahwa semua lokasi sudah kami kasih titik CCTV. Ya. Tapi insya Allah ini adalah gebrakan baru PD Parkir ya. Insya Allah Pak Wali sudah berikan amanah untuk kita atensi terkait program ini, karena ini akan sangat-sangat memberikan manfaat terkait dengan digitalisasi parkir di Kota Makassar. Jadi setiap titik yang ada jukirnya ada CCTV-nya. Ini kan udah lama nih penertiban parkir ya. Iya kan, kira-kira 1 sampai 10 deh. Udah selesai di angka berapa? Semenjak saya masuk Bang, saya baru mengatakan ini 6. Saya 6,5. Jadi masih banyak PR-nya. Kalau 6,5 lumayan lah. Ya artinya lebih dari 6,5. Ya maksud saya gini Bang, Makassar ini kan kompleks sekali masalah. Banyak banget. Ya, maka dari itu saya sih berharap bukan cuma pemerintahnya yang mau, warganya juga. Tapi warganya juga tolong kalau misalkan kita edukasi diri sendiri terkait dengan adanya program, kemudian kita lihat bahwa ini tidak bisa parkir, tapi dia ngotot parkir yang ada tanda rambu-rambu. Itu kan pemerintah tidak mungkin lihat semua kita ini di sini. Saya nggak kebayang ya kalau misalkan aturan DKI Jakarta diberlakukan di sini. Oh, nggak tahu saya Bang. Kalau misalkan beli mobil harus punya garasi. Itu gimana tuh? Parkir depan rumah, langsung kena tilang. Itu gimana ceritanya? Iya makanya Makassar ini masih memberikan inilah ya, memberikan ya kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Cuman memang yang harus kita akui bahwa pertumbuhan kendaraan roda 4, roda 2 Makassar ini luar biasa Bang. Ruas jalan nggak pernah bertambah, tetapi kendaraan itu yang selalu meningkat. Kira-kira apa tuh yang ada kajian secara spesifik nggak yang dilakukan sama Perumda Parkir? Terkait apa tuh Bang? Terkait dengan hal yang tadi Anda. Kalau saya sih sebenarnya kalau ini terkelola dengan baik, maka pendapatan dari sisi parkir ini luar biasa. Yang penting sudah tidak ada lagi yang namanya bos-bos, oknum-oknum yang mengganggu lah. Andaikan parkiran ini bisa ditata kelola dengan sangat baik. Ya. Kira-kira pendapatannya berapa per bulan? Bisa dapat berapa? Kalau tadi aja dengan kondisi gini bisa dapat 2,1 loh. Intinya per tahun mungkin bisa sampai 800 miliar ya deh. Kalau 800 miliar kayaknya sih per tahun nih. Iya. Saya punya hitungan tuh itu. Berarti nggak salah nih saya tadi tulis 900 miliar. Kalau terkelola dengan baik ya. Iya. Kalau betul-betul terkelola, kenapa? Contoh Bang, sekarang kita ini pengguna jasa motor di Makassar itu kurang lebih 1,1 juta. Oke. Motor ya. Atau kurang lebih 1 juta. Mobil 400.000. Berarti 1,4 juta ya. Menurut Bapenda Sulsel. Iya. Kemudian anggaplah ya, mobil dan motor diberikan kesempatan bayar bulanan kepada kami. Nah, misalkan contoh, motor tidak, ini contoh lagi-lagi ini disclaimer contoh. 2.000 motor, 3.000 mobil per hari sudah bisa parkir di seluruh penjuru Kota Makassar. Asik tuh Pen. Ya, contoh. Dan kemudian ini tertib. Berarti mobil yang dari daerah juga kena ya? Mobil daerah juga terserah dia. Kalau masuk Makassar mau apa? Mau bayarnya normal. Kalau normal tetap pakai 3.000, 5.000. Kalau Anda bayar bulanan tetap 2.000 sehari. Seluruh penjuru Kota Makassar parkir 3.000 per hari di seluruh penjuru. Bahkan jukir ngapain aja? Jukir nanti kita gaji bulanan. Kalau memang ini seandainya ini kan di kepala saya Bang ya.
Kita gaji bulanan, kita kasih 5 juta juga gak ada masalah sih. Yang penting masyarakat kita ini betul-betul, makanya nanti kita random teman Rebringkana ya, doakan kami, doakan Pak Wali sehat. Kita akan random untuk wilayah itu dalam hal pembuatan program baru. Di dalamnya lucu dan unik dan juga edukasi. Kenapa? Jukir dan pengguna akan termotivasi dengan cara diberikan gimmick-gimmick hadiah. Per 3 bulan kami undi. Lain jukir, lain pengguna. Jadi karcisnya disimpan, Bang. Saya kadang-kadang dikasih karcis, saya kasih lagi. Foto, Bang, fotoin boleh. karcisnya. Kan bukan lagi yang itu, Bang, harus yang by print kan nanti. Oke. Foto terus simpan di handphone, nanti siapa tahu punya abang yang naik. Ini pendekatan sosial bisa nggak berjalan berdampingan dengan ketegasan? Pasti bisa lah. Yang penting Berapa yakin? saya sih aku yakinnya harus lebih yakin daripada yang lain, Bang, karena kan saya adalah orang yang melakukan perjalanan di parkir ini, jadi saya harus betul-betul yakin kemudian berbuat. Idealnya wajah perparkiran di Makassar itu seperti apa sih menurut seorang Ajit Said? Idealnya tuh harus tertata rapi. Makassar kan ini ada gaungnya pengen maju ke kota modern kan. Kota modern itu dilihat dari grassroots dulu. Di jalanannya bagus, tidak ada parkir liar, tidak ada bangunan-bangunan kacau, pinggir-pinggir gold itu kan. Supaya terlihat rapi, supaya kelihatan bahwa memang kita menuju satu kota yang digaung-gaungkan selama ini orang-orang. Kota apa gitu ya. Nah, maksud saya kalau parkirannya saja kita belum bisa tertibkan, gimana cara yang lain coba. Tapi saya ingin memberikan gambaran bahwa memang di Makassar ini habit kita harus diubah. Kebiasaan kita harus diubah dari diri sendiri sebenarnya. Contoh, kalau ada rambu-rambu tolong jangan parkir di situ. Ini kan ada tanda larang parkir nih. Tetap aja parkir di situ kan. Ini artinya tidak mungkin. Kalau sudah dilarang, pemerintah kan hanya melarang nih. Masyarakat kalau sudah dilarang tapi tetap di situ gimana? Saya setuju kemarin Pak Wali sudah memberikan banyak gembok itu ke Dishub untuk menertibkan seluruh parkir liar di Kota Makassar. Saya sepakat itu. Ya, saya juga sepakat, Bang. Kami juga berharap PD parkir nanti setelah ada aturan ke depan, kami juga punya gembok. Yakin. Nah, nanti saya akan buat MOU dengan Dishub, berikan kami wilayah penertiban juga. Nanti silakan aturannya Dishub yang jalankan, kami hanya gembok saja. Nanti penyelesaiannya silakan di Dishub. Biar sama-sama kerja, Bang. Biar sama-sama enak. Enggak tumpang tinggi. Enggak, karena saya hanya menggembok Dishub yang melakukan administrasi. Memang harmonisasi dengan bagus. Enggak, yang aturan yang itu yang dikembalikan sama Menteri Hukum dan HAM terkait apa, Bang? Yang terkait dengan siapa yang berhak mengelola ini antara Bapenda, parkir sama Dishub. Ya kan begini, sebelum Perumda Parkir hadir, itu kan dikelola sama pemerintah. Ya. Dalam kaitannya dengan retribusi. Retribusi tadi itu tidak boleh dikelola sama orang lain, harus dari perangkat daerah. Adanya Perumda Parkir ini kan untuk memberikan pelayanan lain. Karena Perumda Parkir hadir bukan hanya menarik dividen, Bang, atau mendapatkan dividen, tapi dia pelayanan yang dasarnya sebenarnya. Pelayanan. Ya. Supaya teredukasi masyarakat, terlayani dengan baik dengan cara-cara tidak ada oknum yang progresif cara minta duitnya, misalkan 12.000. Coba kita lihat kemarin, Bang, di dekat pasar utara sana, Pasar Butung. Itu kan biasa kita parkir kan 15.000, 20.000 kan. Wah, saya pernah berantem itu, Bang. 20.000 beli songkok saya tinggal 5 menit. Waduh, yang begini-begini insya Allah tidak ada lagi. Tapi masih ada di sana begitu? Saya nggak tahu sih, sekarang udah nggak ada sebenarnya. Saya kemarin ke sana tes sudah aman sih, sudah aman. Nah, ini alhamdulillah yang saya syukuri karena kita cepat bertindak. Dan kenapa saya mau main media, Bang? Media ini kan saya caranya mengukur diri sendiri, mengukur kinerja teman-teman di PD Parkir. Ya, lebih terbuka. Ya, parkir. Jadi saya pengen bilang begini, awasi kami dengan cara laporkan. Ya, karena kami kan pelayan sebenarnya, Bang. Pelayan masyarakat. Jukir pelayan juga, makanya jukir kalau ada yang otoriter harus tertibkan. Karena jukir itu harus melayani dengan hati. Apalagi Perumda Parkir. Bukan dengan urat ya? Bukan dengan urat. Ya. Ini berarti kantor sekarang ada perbedaan nggak? Udah lebih ketat atau dibiarin aja kayak begitu? Apanya tuh, Bang? Keamanan pasca kemarin ada perbedaan nggak? Jujur kami di Perumda Parkir belum ada security. Semenjak Perumda Parkir dibangun. Tapi gara-gara ini ada nanti?
saya sih kemarin sudah minta di 2026 ini ada security. Paling tidak kan ada yang menjaga. Perumda parkir ini kan banyak berkasnya bang. Banyak yang kemudian harus kita jaga di situ. Tapi duit nggak disimpan di situ. Nggak langsung ke duitnya kan langsung ke bank. Ya. Coba. Cuman berkas, data, dan kemudian CCTV kami di seluruh penjuru kota kan ada di situ. Jadi kalau boleh, saya berharap teman-teman khususnya yang ingin merusak di Makassar hati-hati deh. Karena sudah gampang dilacak bos. Ini pesan Anda yang terakhir ya untuk pihak-pihak yang mencoba untuk mengintimidasi ya. Bos, jangan macam-macam dengan perumda parkir. Oke. Perumda parkir pemerintah itu satu kesatuan. Apalagi pemerintah di dalamnya itu ada polisi, jaksa, kalau Forkompimda kan, itu mereka pemerintah. Hati-hati bahwa negara Indonesia ini tidak ada lagi yang kebal hukum. Kalau Anda ingin diskusi silakan datang ke kantor, tidak usah kriminal. Kami ini harus menjadi pelayan dan membuka diri selebar-lebar mungkin kepada siapapun. Bahkan di kantor saya bang, kalau ada yang ingin memberikan saya masukan, saya terima dengan baik sampai sekarang. Benar. Insya Allah Anda bisa sekarang turun ke lapangan, cek teman-teman. Kalau ada yang tidak suka pasti disampaikan dan saya mau ada solusi dari situ. Apalagi yang di luar, kalau Anda misalkan terganggu dengan kami, silakan kami carikan lahan lain, silakan. Tidak ada masalah. Yang penting jangan merusak. Karena tidak ada alasan yang namanya kriminal harus kami berikan sanksi dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, kalau gitu. Baik, terima kasih Pak Direktur Umum Perumda Parkir Makassar telah menjelaskan sekali lagi tentang dunia perparkiran di Makassar. Dan ribetnya ya menata parkir. Alhamdulillah ribet bang. Mengapa kata Abangda sangat concern pada dunia perparkiran dan juga pada kasus penyerangan, pelemparan, perusakan pada kantor Perumda Parkir Makassar. Bagi kata Abangda adalah parkir adalah cerminan kota. Tertib atau liar, pilihan. Sekarang kita mau pilih yang mana? Mau tertib atau liar? Terserah. Bagi penonton, terima kasih banyak sudah menonton kata Abangda. Jangan lupa kota ini milik kita semua. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih bang ya.